Febri itu seorang algojo ya kan, yang luar biasa sadisnya. Dia kriminalisasi orang-orang yang nggak salah, hanya semata-mata untuk memenuhi syahwat politiknya Jokowi. Di depan saya nih, pernyataannya siapa, Bencok ya. Boleh Bapak tanya ke pengusaha-pengusaha sawit, nggak ada satupun yang lewat tuh dari terornya Febri. Makanya saya melihat bahwa kasus Febri ini ini perang antar geng nih, gitu loh, geng coklat sama coklat muda, kan? Artinya gini, mereka saling coba mendahului ya. Karena apa? Karena kemarin pada saat Febri masih Jampisus itu ada 2 kasus yang kedua-duanya itu diduga ada keterlibatan pihak polisi. Apa itu Pak? Kasus penangkapan Aseng, itu bandar bukan bandar sih, otak dari tambang ilegal emas di Kalimantan Barat. Bahkan di situ diduga ada keterlibatan Kapolda Kalbar, dan ada dugaan juga keterlibatan anak Kapolri di situ. Nah, satu lagi kasus Samintan yang sebelumnya ditahan di KPK tapi lepas, tidak dijerat hukum, ditangkap sama kejaksaan, dibawa. Di situ ada juga keterlibatan Karyoto. Karena waktu pernyataan pada saat Samintan ditangkap, itu ada pernyataan dari penerangan Kejaksaan Agung bahwa mengatakan bahwa ini ada keterlibatan pejabat negara. Saya cek langsung, saya tanya, siapa pejabat negara? Dia bilang Karyoto. Nah, ini manuver Jampisus ini membuat pihak kepolisian gerah. Ya. Maka dia ambil langkah-langkah seperti. Jadi saya lihat ini bukan dalam kasus korupsi. Yang penting sih kalau buat polisi, yang penting Jampisus sudah diamputasi. Dia tidak lagi bisa jadi jaksa agung yang nanti akan bahaya buat ini. Kemudian dia juga tidak bisa lagi melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi karena kan udah dicopot. Yang penting itu. Dan jadi kasus ini memang ujung-ujungnya juga nggak akan mengungkap banyak hal. Ujung-ujungnya nggak akan mengungkap banyak hal. Enggak. Jadi penangkapan Febri ini merupakan suatu upaya untuk melindungi pihak tertentu begitu Pak? Jelas, ya pada akhir kan kalau misalnya seperti ini kan sebetulnya mafia hukum nih. Yang untung siapa? Ya, penjahat-penjahat kerah putih itu. Kan dia satu punya melindungi kelompok kejahatan kerah putih, di sini juga punya kan. Ya akhirnya mereka aman. Tapi tadi informasi menarik, yang soal tambang emas ilegal, ada keterkaitannya dengan Kapolda dan Kapolri dan anak Kapolri. Ini diduga. Ya kan? Diduga. Ya. Oke, artinya seorang Febri Adriansyah sudah punya informasi, sudah punya kartu betul. begitu ya. Iya. Tapi sebelum itu dibuka kartunya, dia sudah keduluan ditangkap. Karena Kapolri juga sudah punya data itu sejak tahun lalu. Ketika Febri dibuntuti itu kan, itu sudah ada informasi itu. Makanya ketika kemudian Febri melakukan aksinya ya kan, seolah-olah dia sikat semuanya lahan-lahan bisnis polisi, lahan-lahan bisnis haram yang punya polisi. Wah ini enggak iya nih kan. Apalagi digadang-gadang Febri mau jadi jaksa agung karena sudah dipanggil sama presiden. Ini tambah gawat lagi kan. Artinya begini, Jampisus bisa kayak gitu apalagi jadi jaksa agung kan. Nah, mungkin ini persoalan siapa yang duluan gitu. Dan presiden nggak tahu loh masalah ini beneran. Oke. Nah, kita flashback ke Rumah Sentul nih. Seru nih, Rumah Sentul karena ditemukan emas ya kan, 74 kilogram. Terus berbagai mata uang asing. Informasi yang para jasa dapat, apakah hanya harta itu saja? Buat saya yang paling penting ini, saya tidak yakin kalau itu uang hasil usaha. Itu barang bukti dari kasus-kasus penyitaan dilakukan oleh kejaksaan, oleh Jampisus. Itu barang bukti. Berarti tidak dikembalikan ke kas negara dong Pak? Ya bisa jadi. Kalau itu taruh di rumah, ya kan? Berarti itu kan ada mens rea gimana gitu ya. Masalah bahasa hukumnya. Dari si penyidik itu siapa kalau bisa Febri ya. Tapi kan kemarin dikatakan bahwa itu hasil usaha. Saya nggak yakin. Tapi itu barang bukti dari bagian barang bukti yang disita oleh kejaksaan. Baik, jadi milik Febri Adriansyah nih yang mungkin jatah dia gitu loh Pak. Ya, sekarang begini ya kan. Persoalan Febri tidak mengakui bahwa itu bukan barang dia. Tapi itu kan ada di rumah dia loh, ya.
yang kemudian diakui sebagai rumahnya Don Dito. Itu kan ya bisa aja semua orang begitu, tapi kan fakta awalnya itu kan rumah dia. Gitu loh. Seperti kafe juga seperti itu kan. Kan selalu dinyatakan bahwa itu bukan dia punya, tapi kan faktanya bahwa itu dia punya. Oke. Sosok seorang Febri Adriansyah ini sebagai Jampitsus, informasinya bagaimana Pak? Kan kabarnya saya dengar ada informasi yang bilang bahwa ya dia cukup ditakuti gitu ya. Oh iya jelas. Bukan disegani ya, ditakuti gitu ya. Nah begini ya, Febri itu seorang algojo ya kan, yang luar biasa sadisnya. Ketika masa pemerintahan Jokowi, kan, Febri itu dijadikan algojo untuk ngantem Asabri dengan Jiwasraya. Begitu luar biasa, dia gunakan segala cara. Artinya dia kriminalisasi orang-orang yang nggak salah. Hanya semata-mata untuk memenuhi syahwat politiknya Jokowi untuk mendapatkan Golkar. Coba ini. Caranya gimana Pak? Caranya Mendapatkan Golkar? di Asabri itu ada kerjasama dengan PT Cipta Dana milik Erlangga. Dia produknya adalah reksadana ya. Ini juga mengalami kerugian. Di Jiwasraya, ya kan, ada kerjasama dengan Bakri Group. Itu juga kacau. Nah, kita lihat dua orang ini, satu penasihat, satu ketua Golkar. Disikat nih, disandera. Tapi ternyata mereka pelaku, tapi mereka nggak sampai diperiksa pun enggak. Gitu. Akhirnya dikorbankan, ada orang-orang yang harus dikorbankan. Nah, Febri mampu untuk itu. Jangan salah Pak, dari dua kasus ini ribuan orang terzolimi. Belum pegawai Jiwasraya, belum orang-orang yang punya kerjasama dengan perusahaannya Bencok. Itu pun disita asetnya. Bahkan ada satu asuransi, itu asetnya dibukukan 2,4 triliun kemudian disita sama Febri. Nggak ada kaitannya sama Jiwasraya dan Asabri, nggak ada. Karena dia kerja sama Bencok dan dia mendapat keuntungan dari Bencok. Ini kan ngeri. Nah, sekarang Febri mulai beralih loyalitasnya kepada Prabowo. Bahkan Prabowo sendiri mengatakan luar biasa Febri. Mampu menghantam, mampu mendapatkan mengembalikan uang sampai triliunan dari siapa Wilmart segala macam. Ini kan kerawanan buat mereka nih. Jadi ketika loyalitas Febri berubah dan kemudian jika ada perintah untuk ngantum satu pihak, habis sama Febri. Karena itu sudah dilakukan pada masanya Jokowi. Kayak seperti itu. Baik. Jadi ke penangkapan Febri ini juga ada kepentingan politik tertentu nggak sih? Oh jelas. Selain tadi yang ada kasus dengan petinggi Polri gitu. Iya, jelas. Ini semua, ya kan? Karena Febri sudah berani mengusik geng Solo gitu ya. Kasus Pertamina, ya kan? Itu kan muncul nama Jokowi. Ketika Ahok di persidangan mengatakan, Pak Hakim kalau berani panggil Jokowi dong. Iya. Ya. Artinya Febri sudah mulai berani mengusik ya, geng Solo yang dalam notabene dialah shadow kekuasaan yang sekarang ada di Republik ini. Nah, makanya kan udah mulai muncul bagaimana caranya dia harus mengamputasi Febri. Terlebih ada rencana pergantian Jaksa Agung sementara dia sudah dipanggil Presiden. Jadi ini ada semacam kekhawatiran ya. Karena reputasi Febri sebagai algojo yang siap menggunakan segala cara untuk memenuhi ya kan keinginan tuannya gitu. Oke. Jadi mau siapapun tuannya, seorang Febri Adriansyah ini dianggap sebagai algojo yang bisa mengeksekusi kemauan tuannya. Dianggap lihai, bisa dipercaya gitu ya. Iya. Oke. Ya seperti itu. Oke. Nah kemudian informasinya soal menakut-nakuti pengusaha dengan sprindik. Oh iya itu terjadi. Bahkan di kalangan pengusaha sawit tambang itu ada bercandaan. Hati-hati loh, nanti diapengin sama Febri. Apeng itu adalah seorang pengusaha, siapa namanya Surya Dharma ya, yang sekarang masuk Nusa Kambangan karena berani ngelawan. Nama tunggalnya Apeng. Jadi selalu bilang nanti diapeng loh. Gitu. Dan itu sangat dirasakan sekali oleh pengusaha-pengusaha sawit dan tambang ketika Febri menjadi Jampitsus kemarin. Ada kejadian itu Pak? Ada semacam ketakutan ada. Dan bahkan pernyataannya di depan saya nih, pernyataannya siapa Bencok ya. Boleh Bapak tanya ke pengusaha-pengusaha sawit. Gak ada satupun yang lewat tuh.
dari terornya Febri. Gitu. Dan ini saya ngomongnya bisa dikonfirmasi. Karena besok juga berani, saya bilang, Pak Bapak berani kok? Iya, oke, saya berani gitu. Hidup saya juga udah tanggung, dia bilang, kamu seumur hidup. Rumah dia di Menteng, di Kuningan, disita semua. Sekarang itu dijadikan apa, kayak macam seolah-olah si posnya punya kejaksaan. Coba ini, gila. Lalu siapa Don Rito ini, Pak Rajasa? Saya juga nggak begitu kenal, tapi yang jelas ya kan, dia siap pasang badan.